Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أوصيكم إياي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Masyaallah muslimin, para bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah taala yang telah memberikan kepada kita sekalian nikmatnya, nikmat sehat, nikmat sembat serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita sekalian pada malam hari ini masih ditakdirkan Allah Ta'ala bisa bertemu bermajlis dalam satu pertemuan yang insya Allah diridhoinya. Selawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in serta para pengikutnya yang setia hingga yaumul akhir nanti, dan semoga kita termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah hingga kita nanti diambil Allah taala dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Wa assalam muslimin, para jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Malam hari ini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan tema, mengangkat tema majalah yang telah terbit di bulan Oktober, ambil peran dalam dakwah. Karena pekan kelima biasanya tidak ada jadwal yang tetap, sehingga kemudian pekan kelima ini diisi bedah majalah. Pun maca dari majalah ini. Lagi salah pernah tanggal ini.
Hari ini tanggal 31, bulannya Oktober. Berarti kan misal rampung. Perlu disurvei mungkin ya, jamaah Kamaru itu berapa persen yang baca majalah? Pinten, berapa persen? Belum nanti mungkin kajian-kajian yang lain yang dikelola oleh Arsada, berapa persen yang sudah membaca majalah. Tapi nggak apa-apa, ramaca ya rapopo, kita bedah. Jadi dakwah itu sebuah pekerjaan yang keren biasanya, cah 6 keren. Dakwah itu adalah pekerjaan para nabi. Bahkan ya, para nabi itu ketika tugasnya itu adalah dakwah menyampaikan Islam, haram hukumnya nabi itu menerima bayaran dari dakwahnya. Jadi nek nabi itu dakwah dikasih amplop, hukumnya haram menerima. Nabi loh ya, kalau kita enggak. Nanti ada ustadz gaweannya nanti ngisi pengajian ya, diharamkan menerima amplop ya berat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Apal betul Pak Syekh, biasanya so Yasinan dan apa? Surat Yasin. Ittabi'u maka ikutilah orang yang la yas'alukum ajran, yang tidak meminta bayaran dari kalian, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk, yaitu para nabi. Kenapa disebut la yas'alukum ajra? Karena memang nabi itu tidak menerima bayaran dari kalian, dari jamaahnya. Allah turunkan para nabi ke dunia dalam rangka menyampaikan dakwah, dan tugas utamanya itu adalah dakwah. Meski kemudian para nabi ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Nabi Dawud itu disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau juga mencari kayu bakar di hutan. Para nabi juga mencari maisha, tapi pekerjaan utama itu adalah dakwah. Dan kita kalau ingin mendapatkan warisan dari para nabi, maka jadikanlah dakwah itu menjadi pekerjaan-pekerjaan kita, pekerjaan keren. Jadi nanti kau gawean no mas, dakwah keren. Ojo kadang pekerjaan dakwah itu menjadi minder, gawean kau ora jelas, dakwahir ora gawean samben. Gawean itu ya jelas, dokter, guru, bopon. Dakwah itu ternyata kalau kita rinci ya, itu menjadi pekerjaan-pekerjaan utama yang kita lakukan, meski kemudian kita bukan menjadi seorang penceramah, tapi kita bisa berkontribusi dengan dakwah itu dengan berbagai hal. Gitu ya, jadi dakwah adalah pekerjaan yang paling baik. Bahkan Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, ya, innal ulama waratsatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi itu lam yurithu dinaran wala dirhaman, tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Jadi pewarisnya nabi itu bukan duit. Wa innama yurathu al-ilma, kan tapi yang diwariskan para nabi itu adalah ilmu, maka menjadi pewaris para nabi itu adalah para pemburu ilmu. Nah, kita masuk ke materi. Jadi ada hadis yang cukup panjang ya, yang terkait dengan orang yang pertama kali Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka. Dalam hadis itu disebutkan yang pertama adalah seorang mujahid yang berjihad di jalan Allah Ta'ala tapi tidak ikhlas. Yang kedua adalah seseorang yang alim, orang yang paham tentang agama, pekerjaannya menyampaikan dakwah kepada umat,
tetapi tidak ikhlas dalam menyampaikan. Dan yang ketiga adalah seseorang yang mendermakan hartanya untuk dakwah, untuk perjuangan Islam, menjadi donatur dalam berbagai kegiatan keislaman, tetapi juga tidak ikhlas, sehingga 3 orang ini dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam neraka sebelum yang lain. Amalnya besar, tapi masuk neraka pertama. Seandainya orang ini, 3 orang ini ikhlas karena Allah Ta'ala di dalam beramal, seorang yang dermawan, seorang dai, seorang alim yang menyampaikan Islam. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala, semuanya ikhlas, maka itu menjadi amal yang istimewa, luar biasa. Nanti kita kupas ya 3 amalan ini. Kebanyakan para ulama menjelaskan bahwa hadis ini terkait dengan ikhlas, tapi ada beberapa ulama yang menjelaskan bahwa ternyata 3 amalan ini 3 amalan yang luar biasa. Yang pertama kita akan kita akan rinci. Yang pertama adalah donaturnya. Jadi berkiprah di dalam dakwah menjadi donasinya. Kita tidak pungkiri bahwa setiap program dakwah yang dilaksanakan itu mesti membutuhkan duit. Jadi kalau ada istilah, ada orang yang mengatakan bahwa duit itu tidak segala-galanya, tapi segala sesuatu butuh duit. Itu tidak terbantahkan. Program dakwah apapun itu membutuhkan anggaran. Pengajian kayak gini aja butuh anggaran. So, kadang nyoto bareng itu kan butuh anggaran. Maka kadang kota infak keliling itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan jamaah, dalam rangka untuk operasional. Dan ternyata para ikhwan fillah ta'ala, bahwa dana untuk perjuangan Islam itu sejak zaman para sahabat itu sangat dibutuhkan. Kalau kita runut bahwa proyek-proyek dakwah termasuk diantaranya ketika Rasulullah SAW perang Tabuk itu beliau, kota yang mulai keliling dakwah itu butuh dana. Ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka dikumpulkanlah para sahabat, kemudian ada lelangan dalam rangka untuk membiayai jihad fisabilillah ketika itu. Sehingga menglelangan itu dalam Islam boleh, karena landasannya ada. Jadi ini ada lelangan, mungkin ini baru rame-ramenya Palestina. Siapa yang nyumbang 10 juta, terus diturunkan 5 juta, turunkan lagi mungkin 3 juta dan seterusnya, dalam rangka untuk donasi ke Palestina. Maka model mencari dana lewat model seperti ini ada tuntunannya. Enggak dana kok kaya ngono, kaya ngobrol sesuatu, enggak apa-apa, karena ternyata Rasulullah juga dulu melakukannya. Jadi dengan benar bangun masjid ini tingkat 3 terus butuh dana berapa M, 10 M, jamaah ditawari sinten sing ngajeng nyokong 100 juta dan seterusnya, boleh, karena ada sejarah yang menjelaskan demikian, riwayat yang demikian. Maka datanglah Umar bin Khattab, Abu Bakar datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membawa seluruh hartanya. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ketika membawa seluruh hartanya ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Jawabnya Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Ini
kelasnya Abu Bakar Mas sekalian. Iman kita ora tekan. Jadi TKI menunggu harta kita, kemudian kita sedekahkan semuanya dan kemudian ditanya, ya, yang kamu tinggalkan untuk keluargamu apa Allah dan Rasulnya itu saya kita ora tekan. Kurang yakin ya. Kurang yakinnya kalah Abu Bakar jauh. Umar bin Khattab membawa ya setengah dari dan betul setengah dari hartanya. Kemudian Utsman bin Affan juga disebutkan dalam riwayat itu beliau menginfakkan 940 onta dan 60 ya kuda bersama dengan perbekalannya. Jadi kita total itu berarti onta itu lebih mahal daripada sapi. Jadi sapi kurban itu kan biasanya cuma 7 orang, maksimal 7 orang. Ini nggak diangkat ke wong telu ya apa-apa. Biasanya 7 orang. Onta itu bisa 10 orang. Kalau sapi sekitar rata-rata sekarang itu harganya mungkin sekitar 2-3 juta. Nah onta ya kira-kira 30 nih. Kan tambah wong telu berarti kan. Ya 30 juta 30 kali kalau disamakan harga kuda dengan onta berarti kali 1000. Benten iki 30 ping 1000. Hah? Oke, bodoh. Pira masawan, guru matematika ya. Ya 30 miliar ya. Iya. 30 juta kali 1000, 30 M. Bisa kita bayangkan dana yang diserahkan Utsman bin Affan untuk biaya perang Tabuk itu ya 30 miliar. Dan ternyata Utsman bin Affan ini amal dalam urusan infak itu tidak hanya itu. Beliau pernah di dalam sejarahnya Khalid Muhammad Khalid Khulafaur Rasyidun disebutkan pernah beliau membeli sumur orang Yahudi. Ya. Berapa saya nominalnya lupa saya. Ya. Itu beliau membeli sumur Yahudi dengan 24.000 dirham. Kalau sekarang dirupiahkan sekitar 98 juta. Jadi orang Yahudi itu ketika di Madinah punya sumur itu dijual. Airnya sak ember, mungkin sekarang sak galon ya regane 5.000 meneh. Itu di jerigene sak jerigen isi 20 liter 5.000 dan seterusnya. Akhirnya Utsman bin Affan itu punya inisiatif ini kalau kita beli disedekahkan untuk kaum muslimin akan sangat membantu. Dinego nggak dikasih, kemudian Utsman bin Affan itu menawari orang Yahudi, gimana kalau saya beli 1 hari, nanti gantian sedino tok dituku, sedino hari yang lain kemudian dimiliki sama orang Yahudi tadi. Dinego-nego ternyata jadi, kalau dirupiahkan ya 98 juta. Wis sumur apa regane sambil 8 yuto. Ya zaman dahulu karena kondisi Madinah itu padang pasir dan tidak sebagaimana Indonesia, ya 98 juta itu mungkin hitungannya jerodo ringan lah, itu cuma satu hari. Ternyata Utsman bin Affan luar biasa. Wong dagang itu memang pinter apa jenenge? Lobby. Salah satu diantaranya Utsman bin Affan. Setelah itu kemudian beliau menggratiskan hari yang beliau beli tadi untuk kaum muslimin. Siapa yang memakai silahkan gratis di hari itu. Kemudian di hari berikutnya wis renek wong golek. Orang Yahudi itu mumet. Oh, ada yang ini modelnya digratiske kabeh seranjiku sudah ngambil air di hari kemudian itu tidak beli, sepi. Akhirnya mumet, orang Yahudi tersebut mengatakan nek ngono tukuran kabeh. Sudah kamu beli aja semuanya. Akhirnya kemudian dibeli sama Utsman bin Affan, digratiskan itu dan seterusnya. Jadi riwayat-riwayat terkait infaknya Utsman bin Affan itu luar biasa. Bahkan kalau kita total ya, berbagai
proyek umat yang beliau keluarkan termasuk untuk perluasan Masjid Nabawi itu saya ya ngambil beberapa literatur yang ada. Itu beliau menghabiskan 25 dinar. Ya. 25 dinar itu nak dirupiahkan sekarang ya. Itu 1,197 M. Jadi 1 miliar ya 197 juta. Nah, dirupiahkan. Belum perluasan Masjidil Haram yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Artinya ya dakwah itu butuh orang-orang yang kuat dalam hal ekonomi sehingga kemudian dakwah ini bisa diusung dan ya lancar dalam melakukan dakwah. Ini yang pertama. Kalau antum ya kita sekalian bisa menjadi bagian dari dakwah dengan mendonasikan sebagian harta kita untuk dakwah, maka peran kita itu didonasi. Atau yang kedua, ya kalau disebutkan dalam hadis itu adalah seorang yang alim, orang yang alim, maka ya, orang alim yang mengarahkan umat kepada Islam itu menjadi seseorang yang sangat berperan di dalam dakwah. Orang alim. Bahkan kehilangan seorang yang alim itu sangat kehilangan bagi jamaah. Setiap yayasan, setiap organisasi itu biasanya punya figur. Harus ada figur di sini. Masih mencari. Ya, mungkin kalau yayasan sekitar sini ada Al-Hikmah, Ustaz Nasir ini, ada MH, Ustaz Fakih dan seterusnya, ada figur-figurnya. Maka dakwah ini membutuhkan figur yang kemudian menjalankan ya roda organisasi dan menjadi figur di dalam sebuah organisasi. Dakwah itu butuh orang-orang seperti itu. Ya. Kalau zaman dahulu Rasulullah SAW itu menjadi seorang figur yang luar biasa. Meninggalnya Rasulullah SAW itu seakan pukulan yang sangat berat bagi para sahabat. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal itu, ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu sampai seakan-akan beliau ini tidak terima dengan meninggalnya Rasulullah. Sampai mengatakan mangkola barang siapa yang mengatakan anna Muhammadan qad mati, bahwa Muhammad SAW telah mati, maka dia adalah seorang yang munafik. Ada riwayat yang menjelaskan akan saya penggal lehernya. Tapi kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kemudian menjelaskan bahwa ya maka ya'budu Muhammadan, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad SAW telah meninggal, telah mati. Wa man kana ya'budullah, dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hayyun la yamut, hidup dan tidak akan mati. Makanya menjadi seorang atau mencari public figure, mencari arahan, menjadi seorang dai yang hebat itu sangat diperlukan dalam sebuah lembaga dakwah. Maka nanti penting harus ada itu mengkader kembali. Ya, ada orang-orang yang disekolahkan supaya nanti regenerasi itu berjalan terus. Jadi sekolah kayak yang luar negeri mungkin ada jamaah-jamaah sini yang kemudian punya potensi ya disekolahkan ke luar negeri, dan setelah luar negeri kemudian ke sini menjadi tokohnya, dai-nya yang mengarahkan ya jamaah Kamaru dan juga yang lainnya, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan yang ketiga adalah ya kontribusi dalam dakwah ini adalah dalam bentuk, kalau disebutkan dalam hadis itu seorang mujahid. Mujahid itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita ya menjadi relawannya, relawan di dalam dakwah. Ya. Peran apapun yang yang dilakukan oleh seseorang di dalam dakwah, maka
itu akan sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang di dalam dakwah itu perannya menjadi tukang syuting begini. Ya. Ora iso ngomong tapi nek nyekel kamera pinter, nyari sisi yang paling baik pencahayaannya, terus menghasilkan video yang baik, diedit dan seterusnya, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ustadz-ustadz yang viral itu kan karena fotografernya itu bagus. Ya. Coba fotografernya itu nggak bagus, ya nggak itu viral. Bagaimana mengambil potongan-potongan video yang menarik kemudian diupload di media sosial, itu menjadi sesuatu yang keahlian yang tidak semua orang bisa berkontribusi. Bahkan mungkin orang-orang yang ya tidak begitu terlihat tapi punya peran sadurunge acara pengajian wis nyiapkan tempat, nyaponi tempat, kemudian juga menyiapkan kotak infak dan seterusnya, itu bagian di antara kontribusi di dalam dakwah. Maka sekecil apapun kita berusaha untuk berkontribusi dalam dakwah. Ada kisah yang menarik ya. Di antaranya adalah kisah ya, Dhibda itu kata. Zaman dahulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar oleh Namrud. Ya. Ketika api sudah menyala, kemudian ada seekor katak yang mengambil air dengan mulutnya, disedot. Makanya katak itu kan gulune rada gede, mekungkung. Ya. Kemudian air itu disemprotkan ke api. Ya. Ambil lagi air disemprotkan ke api. Maka usaha katak dalam rangka untuk mematikan api, membantu Nabi Ibrahim alaihissalam itu Allah berikan kemuliaan dengan dilarang bagi seorang muslim untuk membunuh katak. Jadi ada sebuah hadis yang menjelaskan ada seorang yang sahabat yang bertanya pada Rasulullah, ya, apakah saya diperbolehkan untuk menggunakan katak sebagai obat? Kemudian Rasulullah menjawab tidak, karena katak itu termasuk makhluk yang dimuliakan. Kenapa? Mulia karena ikut mematikan api yang membakar Nabi Ibrahim. Padahal ya, peran dalam rangka mematikan api itu tidak seberapa. Ya sepiro ta paling kodok itu nek nyemprotnya banyak sepiro. Ya. Tetapi penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian kata itu dijadikan makhluk yang dilarang untuk dibunuh. Bahkan dikonsumsi pun ya tidak diperbolehkan. Kodok hijau itu kan banyak yang dikonsumsi ya. Kodok bangkong ora nek wong mangan. Mangan ya mendem. Ya, tapi kodok hijau itu kan banyak yang buru orang untuk dimakan. Itu secara hukum Islam nggak boleh, haram hukumnya. Walaupun mungkin tidak beracun terus ya rasanya enak, tapi nggak boleh dimakan karena binatang tersebut ya dilarang untuk dibunuh. Binatang yang dilarang untuk dibunuh atau binatang yang diperintahkan untuk dibunuh itu nggak boleh dikonsumsi. Kalau cengking, permateni, ular kan suruh membunuh, ya itu nggak boleh dikonsumsi. Sebaliknya ada cicak yang berperan ngembus api, ya. Padahal cicak itu tidaklah begitu gede ya. Nek ngempus ngempus geni itu ya ora bakalan gede lah. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalas bagi cicak itu termasuk di antara makhluk yang disebut dengan makhluk yang fasik, masuk kecil yang masuk fasik. Jadi dalam hadis disebutkan ya, an Amirin ibn Sa'idin an abi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil faza'i. Dari Amir bin Sa'id
dari bapaknya bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh cicak, wasamahu, dan ya beliau menamai cicak tersebut dengan ya fawaisi kok. Jadi makhluk fawaisik, kecil yang fasik. Kenapa? Telah berkontribusi membantu besarnya api meski kemudian tidak begitu berperan membesarkan api. Ya, bahkan sampai sekarang anak keturunannya pun juga diperintahkan untuk dibunuh. Cicak itu diperintahkan untuk dibunuh, dengan sekali tepuan mati maka mendapatkan 2 pahala. Tapi nggak boleh disiksa ya. Di puadol ndak sese sikile di ketok saya nggak boleh. Membunuh cicak itu juga harus dengan ya tuntunan, ya, tidak boleh kemudian dengan siksaan. Maka dari itu ya para ikhwan dan para akhwat sekalian, jadi meski peran kita di dalam dakwah itu kecil, ya, tetapi kalau kita serius dan kita ikhlas dalam peran kita terhadap dakwah, akan Allah Ta'ala berikan balasan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di mana kita posisinya hari ini kita maksimalkan. Kalau belum bisa menjadi donaturnya ya jadi ustadznya. Rasa jadi ustadznya ya kangelan, ustadz wangel kemudian. Maka menjadi ya relawannya. Relawan itu ya sesuatu yang bisa mensukseskan acara tersebut, mulai dari perkara yang kecil sampai perkara-perkara yang besar. Bahkan ya orang-orang yang lemah, orang-orang yang hanya bisa berkontribusi dengan ya sedikit dari apa yang dia bisa lakukan, itu pun akan menjadikan dakwah, proyek-proyek dakwah itu menjadi besar. Dengan doa, keikhlasan mereka itu luar biasa. Makanya Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, ya, abuni Abu Afa. Carikan saya itu orang-orang yang lemah. Lemah itu secara ekonomi ya lemah, pendidikan juga mungkin ya tidak tinggi-tinggi amat. Ya. Ya. Secara ya yang lainnya lemah lah ya. Yang lemah. Fa inna matunsaruna wa turzaquna bi du'afain, tetapi kalian itu ditolong, diberikan rezeki itu karena orang-orang lemah di antara kalian yang dengan keikhlasan mereka itu mendoakan ya, mendoakan kita kaum muslimin, teman-teman kita ini. Makanya jadi meski kontribusi kita ini kecil di dalam dakwah, maka berusaha untuk diikhlaskan dan kemudian jangan lupa doakan ya teman-teman kita, para asatidzah agar istiqomah. Tim dakwahnya Arsada didoakan agar istiqomah di dalam dakwah, termasuk jamaah-jamaah pengajian itu didoakan. Sudah pernah doakan teman-temannya belum, Pak? Teko itnan ini. Ya. Harus ya. Harus kita doakan di waktu-waktu yang mustajabah. Meski mungkin apa namanya? Ya doa kita itu oleh aku wong kaya ngene ya dungane ditampa. Kita nggak tahu. Kadang orang-orang yang lemah itu doanya tembus sampai langit. Karena orang-orang yang mukhlis itu malah orang-orang yang lemah kadang. Ya, orang-orang yang safar, orang-orang yang dalam kondisi lemah mendoakan dengan keikhlasannya itu akan bisa tembus langit, dan kadang kita diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang lemah di antara kalian, di antara kita sekalian. Itu jadi di waktu-waktu mustajabah, seperti ke akhir malam ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Disebutkan dalam hadis kan, yanzilullahu tabaraka ta'ala, Allah ta'ala itu turun ke langit bumi di sepertiga akhir malam, melihat siapa di antara hamba-hambanya yang meminta kepada Allah ta'ala, maka Allah akan berikan di seperti akhir malam itu. Jadi doakan ya, saya, kemudian juga para asatidzah yang lain, kemudian juga tim-tim Arsada dan juga jamaah sekalian,
agar tetap istiqomah di dalam dakwah, karena doa itu akan menguatkan kita, kemudian juga memberikan rezeki kepada kita dan lain sebagainya. Itu jadi beberapa peran di dakwah, yang penting kita maksimal aja lah, karena hari ini ya apapun kondisinya ya, kalau kita senantiasa berperan di dalam dakwah sekecil apapun, itu akan menguatkan dakwah. Jadi ya contoh saja lah, seseorang itu ketika mendukung hari ini, mendukung Palestina, meski hanya sekedar men-share ya pembelaan-pembelaan lewat media sosial, meski kita itu hanya berkomentar dukungan terhadap saudara-saudara kita di sana, itu kalau komentar itu ribuan, itu menjadi sebuah support yang luar biasa. Orang posting sesuatu terus dikomentari ya 500 orang atau 1000 orang, itu saja wes seneng banget. Apalagi kemudian kalau kita mengangkat satu isu dan kemudian ada followernya yang banyak dan seterusnya, itu menjadi sebuah nilai plus yang luar biasa. Kalau di sisi duitnya mungkin bisa jadi ya iklannya oke dan seterusnya, itu bisa. Maka dari itu ya, jadi pesan saya bagaimana berkontribusi dalam dakwah. Apapun yang kita lakukan, kalau kita serius, insya Allah menjadi baik. Fotografernya pun itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kemudian bisa direkam, kemudian diupload di media sosial, dan kemudian bisa dinikmati banyak orang. Itu ya, jadi tidak banyak yang disampaikan. Ya, Isa jaminan gitu. Masih ada waktu. Sekarang jam ya 6:42 ya. Jadi saya simpulkan saja, masih ada 4 menit dari apa yang disampaikan ya. Bahwa keikhlasan itu, kalau kita bahas di sini tadi, keikhlasan itu sesuatu yang penting. Amal apapun yang kita lakukan ya, sekecil apapun amal yang kita lakukan, itu akan bernilai besar di hadapan Allah Ta'ala ketika dibarengi dengan ikhlas. Tapi sebaliknya, amal yang besar seperti jihad fisabilillah, itu kan nyawa yang jadi yang hilang, itu nyawa, sesuatu yang paling dihargai. Atau bahkan juga harta, infak yang kita lakukan, mungkin sangat banyak yang kita lakukan, harta yang banyak yang kita keluarkan. Atau juga mungkin ya waktu yang kita gunakan untuk dakwah, mengajak umat kepada Islam, itu kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan, karena memang salah satu di antara ujian para dai itu ya amplopnya rada akeh, rada semangat, amplopnya sithik terus rada nglokro. Apalagi mungkin di kota-kota besar yang amplopnya luar biasa. Jakarta ngisi khutbah Jumat sekali mungkin sekitar ya konsumiah itu dapat 500.000 itu nek. Mungkin jadwalnya 1 bulan harus UMR lali. Orang yuto. Orang nanti ngisi kajian yang lain. Menjaga keikhlasan bagi seorang dai, bagi seorang yang infak di jalan Allah Ta'ala, meski kemudian dia nampakkan infaknya, itu sesuatu yang sangat penting. Dan ikhlas itu yang akan menjadikan timbangan kita itu jadi berat di dalam ya beramal ini. Itu mungkin ya, jadi keikhlasan yang perlu kita sampaikan, dan kemudian sibukkan diri kita dalam dakwah. Kalau hari ini baru bisa untuk menghadiri taklim, maka hadiri istiqomah. Nanti kemudian ditingkatkan untuk berkontribusi terhadap dakwah ya. Acara-acara apa dakwah bisa kita insya Allah dengan memperbanyak amal soleh yang kita lakukan ya, Allah akan memperberat timbangan kita di akhirat. Saya kira cukup ya apa yang disampaikan. Semoga yang sedikit ini, bedah majalah ini bermanfaat, dan kita sekalian mampukan Allah Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang senantiasa ya aktivitas kita bermanfaat untuk dakwah ini. Aku qouli hadza nastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.